Dari awal Pak Basir itu orang miskin, setelah Pak Basir mempunyai tuyul, jadi orang kaya, bisa beli mobil, bisa membeli sawah, bisa membeli ladang, bahkan membuat rumah lantai 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Eno Enoe. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kesempatan kali ini saya mendapatkan sebuah cerita atau kisah nyata yang telah dialami Pak Basir. Nah, Pak Basir ini telah mencoba membeli tuyul, bahkan Pak Basir sampai jadi orang sukses sedesanya. Nah, kenapa Pak Basir ini kok bisa cerita dengan saya? Ayo kita simak ceritanya sampai selesai agar tidak gagal paham. Nah, jadi saya dikasih tahu oleh Pak Basir bahwa orang membeli tuyul itu tidak semudah apa yang kita kira kayak gitu, teman-teman. Pak Basir ini berangkat ke suatu tempat, yaitu tempat pembelian tuyul, ya. Nah, tapi mohon maaf nih, Pak Basir itu mengasih tahu ke saya jangan sampai dikasih tahu lokasinya atau nama desanya begitu. Nah, kemudian intinya berangkat. Nah, karena Pak Basir juga tidak ingin, ya intinya tidak ingin dengan hal-hal yang tidak diinginkan lah, intinya kayak gitu. Nah, kemudian Pak Basir itu sudah sampai di lokasi. Nah, kemudian Pak Basir bertanya ke sang juru kunci, "Mbah, saya mau tanya, apakah saya nasibnya bisa dirubah? Nah, tujuan kamu itu kesini mau apa?" "Tujuan saya kesini mau silaturahmi ke si Mbah, niat saya untuk memelihara tuyul." "Nah, kebetulan." Nah, itu menurut si Mbahnya, "Di sini tempatnya. Kamu silahkan pilih antara batu dari nomor 1 ke nomor 4, yang akan kamu pilih yang mana?" Itu juru kuncinya begitu. Nah, kata Pak Basir nih, "Nah, maksudnya bagaimana? Saya nggak ngerti." Nah, jadi begini, tak kasih tahu. Kalau misalkan yang kecil, ini tuyul yang kecil. Kalau yang gede sama tuyul gede dan gede. Nah, saya pengen tahu harga yang kecil itu berapa. Nah, menurut Pak Basir pada waktu itu harganya itu 10 juta, itu yang kecil. Kalau misalkan saya jadi ini Mbah, beli yang kecil, kira-kira bagaimana? Penghasilannya bagaimana? Cara ngerawatnya bagaimana? Nah, kemudian si Mbahnya ini jawab, "Jadi begini, kalau yang kecil harganya 10 juta. Ini khusus yang kecil. Nah, dia bisa menghasilkan uang satu hari itu lebih dari 1 juta. Minimal 1.100.000 atau 1.200.000. Nah, jadi caranya bagaimana? Caranya itu setelah kamu beli, nanti kamu akan lihat si bentuk tuyul itu bagaimana. Nah, ini seandainya saya ini belum beli, si tuyul bisa ditunjukin apa enggak? Bisa saja, yang penting kamu nanti mempersiapkan sesajinya. Sesajinya apa saja, udah masalah saja nanti saya yang mempersiapin, yang penting uang dari kamu." Udah itu. Menurut Pak Basir, uangnya dipinta sebanyak 300.000 pada waktu itu, dikasih itu sama si Mbahnya. Kemudian beli sebuah sesaji. Dan tepat di malam Selasa Kliwon itu, malam Selasa Kliwon, jam 7:30 malam, mulai ritual memunculkan batu itu yang berisi tuyul. Nah, si Pak Basir ini diajak ke suatu kamarnya si Mbahnya, kamar juru kunci maksudnya. Di situ duduk bareng sama si Mbahnya.
Dan kemudian karena yang dipilih sama Pak Basir itu batu yang kecil, nah itu ya Pak Basir, saya tetap ini aja, nggak mau pindah yang ini enggak, tetap yang ini aja, yang satu, yang kecil. Karena Pak Basir tahu harga yang mampu bayar itu, Pak Basir mampunya bayar itu yang kecil, gitu. Nah kemudian di situ mulai ritual, kembang kemana-mana itu menurut Pak Basir, nampak pokoknya penuh satu kamar. Dan kemudian setelah didoain, diritualin sama simbahnya, benar-benar muncul itu sebuah tuyul, yaitu persis bocah. Tuyulnya itu persis bocah. Udah ingusnya nolor, kepalanya botak, matanya agak hitam-hitaman, terus badannya penuh gudigan. Nah kemudian simbahnya menunjukkan, ini Pak, jika kamu mau benar-benar beli, ini bocahnya, dia bisa menghasilkan uang 1 juta lebih 100 atau lebih 50.000 dalam seharinya, asalkan jangan pernah disia-siain. Nah pada waktu itu Pak Basir benar-benar terkejut melihat ada tuyul di sebuah kamar itu, memang benar-benar nyata yang dilihat sama Pak Basir itu, nyata, bukan hanya sekedar cerita dongeng atau bagaimana, enggak, ini benar-benar nyata. Dan enggak lama kemudian Pak Basir itu karena sudah melihat sosok tuyul itu, kemudian ya udah Mbah, saya jadi beli. Ini Mbah, seandainya tuyul ini minggat itu bagaimana? Resikonya bagaimana? Jadi resikonya begini. Apabila kamu nanti membawa tuyul ini ke suatu rumah yang di situ ada orang kayanya, yang niat kamu mau ambil uang di situ, yang penting di situ tidak ada pancingannya. Yang dimaksud pancingan itu apa Mbah? Yang dimaksud pancingan ini begini, rata-rata orang kaya atau wong sugih di situ banyakan ada kepiting yang disengajain untuk apabila ada tuyul berniat mau masuk, maka kan berhenti mainan kepiting tersebut. Nah kamu bagaimana? Kamu mau masuk, di situ ada security atau sapam, mau nggak masuk, anak kamu ditinggalin di sono. Nah, terus caranya bagaimana? Ya udah, caranya udah di sono aja. Terus nanti bisa kembali lagi apa enggak? Ya enggak bisa kembali lagi. Dia kalau udah mainan kepiting udah nggak bisa kembali lagi. Lah terus uang saya bagaimana? Uangnya ya udah. Nah, kemudian tetap nekat nih Pak Basir nih, tetap nekat, nggak peduli dengan apapun yang terjadi. Dan kemudian bener-bener nih uangnya diserahin 10 juta ke si juru kunci. Pak Basir pulang, bukan pulang ke rumahnya, bukan, pulangnya itu ke sebuah kotanya itu kota Pekalongan, sama si bosnya membeli sebuah kain yaitu jarit buat ngegendong anak. Waktu dulu itu katanya beli seharga 750.000 harga kainnya. Belum pulang ke rumah, berangkat lagi ke tempatnya Mbak Juru Kunci itu. Sudah sampai lagi di situ, uang dipasrahin 10 juta, kainnya juga dibawa. Dan kemudian nanya, ini udah jadi Mbah, saya mau langsung aja. Dan kemudian tuyulnya itu digendong sama Pak Basir. Setelah dibawa ke rumah sama Pak Basir mempersiapkan kamar kosong di situ. Ada kamar kosongnya harus kayak gitu. Karena apa? Di situ harus dibelikan sebuah mainan. Ada mainan kepiting, mobil-mobilan, macam-macam. Pokoknya mirip layaknya bocah, persis seperti anak-anak kayak gitu menurut Pak Basir. Udah itu khusus di situ. Dan kemudian Pak Basir itu waktu berangkat ke lokasi itu mau membeli tuyul, tapi nggak ngomong sama istrinya, sama bininya ini.
Kemudian ngomong sama si bini, Bu, saya itu habis dari sono, habis beli tuyul. Kemudian istrinya pun kaget. Pokoknya lebar panjang kayak gitu ngomongnya. Udah lebar panjang, udah Bu, yang penting ibu udah tinggal mau aja, yang penting netain kayak gitu, netain si anak itu kayak gitu. Nah nggak lama kemudian bener nih, si ibu mau nyusuin. Dan kemudian digendong lah ke suatu tempat sama Pak Basir. Udah sampai ke sana kemari, sampai berhasil itu. Dari awal Pak Basir itu orang miskin, setelah Pak Basir mempunyai tuyul, jadi orang kaya, bisa beli mobil, bisa membeli sawah, bisa membeli ladang, bahkan membuat rumah lantai 2. Nah kemudian setelah Pak Basir ini jadi orang kaya, 1,5 tahun istrinya sudah mulai kering, kurus kering banget, bener-bener kayak nggak punya darah kayak gitu. Karena menurut Pak Basir ini yang ditete yang nusuk itu, air yang disedot itu bukanlah air susu, melainkan darah. Itu menurut Pak Basir. Udah semakin lama semakin kering, dan semakin kering. Pak Basir itu takut, mulai bingungan bagaimana caranya ganti kayak gitu. Pak Basir berniatnya mau nikah lagi, nanti istri yang kedua juga harus menyusui lagi. Nah pada waktu itu niatnya Pak Basir mau mencari seorang perempuan atau untuk khususnya menyusui, dan gak lama kemudian anaknya Pak Basir yang namanya Epur itu pas di tepat 2 tahunnya meninggal. Itu gak sakit loh, belas nggak sakit sama sekali. Yang namanya Epur ini bisa tadinya masih sekolah SMA nih, nggak sakit, nggak apa, itu tiba-tiba meninggal. Tapi nggak tahu alasannya apa, bagaimana itu nggak ngerti. Yang jelas dia tanpa sakit bisa meninggal kayak gitu. Nah kemudian niatnya tadinya mau mencari istri, jadi Pak Basir berakhir dengan karena meninggalnya seorang anak, akhirnya Pak Basir nggak jadi mencari istri. Pak Basir udah mulai bingung, mulai pelongak-pelongo, apa ini tumbalnya apa bagaimana. Katanya kalau tuyul nggak ada tumbalnya, kok ini bisa kayak gini. Itu berpikirnya si bapaknya kayak gitu. Nah nggak lama kemudian ibunya benar-benar sudah nggak mau menyusui anak itu lagi, tuyul tersebut kayak gitu. Ada mainan, ada apa ini segala macam, dibuang semuanya sama Pak Basir. Karena udah ketahuan, udah dipastikan itu anaknya yang jadi korbannya. Nah kemudian langsung nuju sama si bosnya, yaitu bos yang tadi, bos mebel, minta sama bos mebel ini, bos saya pengen memperhentikan soal yang saya alami ini bos, karena saya udah, bos tahu sendiri anak saya udah meninggal, istri saya semakin lama semakin tubuhnya semakin kering, semakin mengecil. Nah kemudian karena bosnya juga merasa kasihan, dan kemudian pergi lagi ke suatu tempat lagi, yaitu ke rumahnya Pak Kiai. Dan di situ menurut Pak Basir dikasih air dan dikasih garam, lalu suruh taburin itu garam ke keliling rumah. Setelah ditaburin ke keliling rumah, dan kemudian ibunya nih yang nyusuin itu, yang netain, semakin lama kok semakin pelongo kayak orang gila kayak gitu. Ditanyain ngomong, nggak ditanyain diem, rambut udah acak-acakan nggak tahu, aduh pokoknya nggak bisa diomongin lagi lah, kayak orang nggak waras kayak gitu. Tapi entah kenapa yang telah dimiliki sama Pak Basir itu bisa lenyap spontan. Itu pernah membeli sawah, pernah membeli ladang, punya mobil, bahkan rumahnya lantai, buat pengobatan istrinya. Semua habis, ludes lunyet, pokoknya habis total. Dari rumah dijual,
Pokoknya dari pertama menurut Pak Basir itu sawahnya itu yang dibeli, jual buat pengobatan istri. Terus ladang dijual buat pengobatan istri, belum sembuh juga. Mobilnya juga dijual buat pengobatan istri. Nggak lama kemudian akhirnya rumahnya dijual juga untuk pengobatan istrinya. Akhirnya istrinya sembuh, udah habis semua yang didapatkan sama si Pak Basir ini. Kemudian setelah habis untuk mengobati istrinya yang buat netain tuyul tersebut, nah kemudian Pak Basir kembali lagi seperti semula, seperti waktu dulu lagi pas miskinnya. Nah kemudian Pak Basir itu bercerita dengan saya itu, jadi seperti itu kisah yang dialamin sama Pak Basir gitu. Jadi dia ngasih saran, waktu itu kan saya cerita, Pak ini kayak gitu. Nah kemudian itu karena dia ngalami itu, udah itu langsung diceritain semua kayak gitu. Niat saya itu mau langsung tak jadiin narasumber kayak gitu. Tapi ternyata itu nggak mau. Karena apa? Ya intinya privasi lah kayak gitu. Masa kayak gituan mau diomongin di media atau di publik sama semua orang, itu ya nggak mungkin kayak gitu. Nah jadi pengalamannya Pak Basir yang telah melakukan beli tuyul ternyata mengerikan kisahnya, bahkan sampai anaknya jadi tumbalnya. Nah untung yang nomor 2 yang namanya Tri sampai sekarang masih hidup kayak gitu. Nah untungnya itu masih hidup ya, jadi sampai saat ini ya masih hidup semuanya kayak gitu, antara Mbak Tri dan Pak Basir dan istrinya Pak Basir. Tapi Pak Basir benar-benar sudah tobat untuk mengenal yang namanya pesugihan tuyul, kandang bubrah, atau yang lainnya, pokoknya yang menurut berkaitan pesugihan. Mending menurut Pak Basir itu begini, mending hidup sederhana, biasa-biasa aja, bahagia walaupun kita susah mendapatkan uang, daripada kita mendapatkan uang tapi kehidupan kita hampir seperti neraka kayak gitu. Nah kemudian setelah Pak Basir sudah tidak memelihara tuyul itu, Pak Basir sudah hidup seperti biasa. Rumah juga ya biasalah, intinya nggak mewah seperti dulu, itu menurut Pak Basir. Nah jadi kisah yang dialami Pak Basir itu kayak gitu. Dia ngomong secara langsung, tidak lewat kiriman cerita ya, jadi dia langsung ngomong ke saya. Nah jadi ini buat pengingat-ingat ke semua teman-teman yang niat mau mencari pesugihan. Kalau berkaitan dengan pesugihan tuyul ya mungkin dengar sendiri ceritanya itu kayak gitu. Janganlah ya, intinya kita hidup biasa-biasa aja, yang penting kita bahagia kayak gitu. Nggak usah yang mencari pesugihan ini pesugihan itu, nggak usah. Yang penting pada intinya kita sebagai orang itu merasa bersyukur aja lah kayak gitu. Nah seperti itulah kisah yang dialami oleh Pak Basir. Jadi apabila saya ada salah kata, salah ucapan yang kurang tepat atau kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.